Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau nge-review ikan yang kemarin beli itu ya. Udah. Oke, ini ikannya yang beli kemarin murah aja, 100 ribuan. Karena beli banyak 100 ribuan, biasanya 130, 150 sampai 200 biasanya. Nah, kita pindah sini dulu supaya airnya nggak kotor. Ikan yang beli kemarin tuh, nah ini sengaja memang milih yang bersih-bersih. Sebagian ada yang mutasi dari basegel dari warna biru, tapi sebagian memang ada yang dari kecil itu dia warnanya sudah putih gini ya. Nah, jadi ini kemarin belinya cuman 100 ribu aja satu ekornya, karena beli banyak. Umur 2 bulan 2 minggu, termasuk murah. Jadi murah bukan berarti kualitasnya jelek, atau bukan berarti Blue Rim itu murah ya. Memang ada yang kualitasnya bagus, ada juga yang standar. Nah kalau ini sih lumayan lah, lumayan bagus. Ini ada yang rimnya udah pekat, ada yang rimnya itu masih tipis, masih kayak biru Tosca atau biru kobal gitu ya, biru muda atau kehijau-hijauan. Nah itu biasanya kan dia muda dia. Nah nanti kalau lambat laun dia biasanya lebih pekat birunya. Kenapa harganya murah ya? Karena itu tadi, bukan berarti Blue Rim itu harganya murah ya. Apalagi kalau yang beli dari Thailand kan harga impornya aja berapa ya, pasti nanti anakannya mahal gitu loh. Nah kalau ini kan produk lokal ya, produk Indonesia ya. Cuma saran sih, mending kalau beli itu ya jangan beli yang ori Thailand, berapa ongkirnya mahal kan. Nah ya cuma tergantung selera sih, cuma saran aja. Sedangkan dari produk lokal sendiri, dari Indonesia sendiri yang dikembangbiakan itu kan sudah bagus-bagus ya. Yang penting beli di Indonesia aja. Di lain sisi harganya juga terjangkau, jadi menghemat biaya lah gitu ya. Nah ini sudah mulai bagus rimnya nih. Jadi memang sengaja kemarin tuh beli yang begini. Ada yang rimnya tipis. Nah ini rimnya tipis nih. Nah ini kemungkinan dia jadinya butterfly mungkin ya, motifnya ini tipis. Dia kan biasanya 50% dari sirip atau ekornya tuh rimnya tuh. Nah, kalau yang gini-gini tuh kemungkinan tebal ya, lebih dari 50%. Biasanya anakan itu ya seperti ini, basegel, tapi ada juga yang biru ya. Tapi ada juga yang langsung putih, ada juga yang biru basegel anakan itu dari burayak itu. Nah kalau basegel gini ya dirawat aja dulu. Kalau memang bagus ya jadinya bagus,
Kalau jelek ya diapain pun ya tetap jelek. Ibaratkan kayak gen itu kan sangat berpengaruh memang. Ibaratkan kalau orang Cina, orang Eropa putih-putih ya keturunannya ya biasanya putih, nggak hitam gitu ya. Nah kalau orang biasanya yang berkulit hitam, anaknya ya kemungkinan ya kebanyakan ya hitam gitu. Nah kalau ikan ini ya misteri ya, kalau cuma daun ketapang itu aja sih sebenarnya ya berpengaruh, tapi menurutku sih pengaruhnya itu cuman ya bikin dia lebih cepat mutasi aja dan lebih pekat warnanya gitu loh. Jadi kalau pengen lebih pekat warnanya, lebih cerah ya kasih ketapang, lebih cepat mutasinya. Nanti akhirnya dia memang bentuknya kayak apa ya begitu, sama kayak manusia kan. Kalau manusia itu memang bentuk wajahnya mancung ya mancung, ibaratkan begitulah. Kalau pesek ya pesek. Nah sama ikan pun juga begitu, warnanya kalau dia memang warnanya begitu ya begitu, cuma bedanya aja cepat atau lambat aja mutasi ya. Bisa mutasi juga memang kayak daun ketapang gitu ya, mitos lah katanya bikin bocor, tapi yang enggak kok sebenarnya, enggak juga ya, tergantung lagi kembali ke gen atau ke warna ikannya itu nanti jadinya seperti apa gitu ya. Kadang kan orang bikin konten ya sembarangan atau untuk mencari viewer gitu ya, bikin isu-isu lah atau apa gitu kan ya. Dari ini ternakannya ya dikasih ketapang kok, mulai kecil, mulai burayak itu dikasih ketapang. Cuma ini belum sempet nih ya, kalau kasih ketapang belum sempet, tapi udah ada itu ketapangnya, tinggal ngasih aja sih. Jadi dibikin isu-isu yang macem-macem lah, bagiku sih nggak bikin bocor, biasa aja. Nah jadi aku memang kemarin tuh nyari nggak bersih semua, ada aku nyari kotor-kotor itu loh, maksudku ya ingin ngeliat perkembangannya, apakah dia nanti yang kotor itu jadi bersih, apakah tambah kotor. Tapi sih kemarin tuh habis mutasi dia, habis dari biru gini, nah kemudian tuh birunya tuh hilang, terus putih kayak gini nih, bersih. Nah ini aku suka yang ini nih. Nah di kepalanya tuh ada kotornya itu, kayak ada mahkotanya, itu suka aku. Jadi kayak ekornya, siripnya semua itu kan biru dia, terus di kepalanya tuh ada birunya juga. Jadi kalau dia udah dewasa warnanya tetap kayak gitu kan, cantik tuh, putihnya tambah ngedup, tambah ngapur ya, tambah putih, terus birunya tuh tambah tebel, tambah pekat, wah keren. Nah tapi memang sengaja ini aku nggak cari yang ini, memang sengaja aku ambil ini. Sehat-sehat ikannya. Nah itu sebagian di siripnya tuh ada biru-birunya, tapi memang aku sengaja lihat hasilnya nanti kayak mana gitu loh, apakah tambah bersih, apakah tambah kotor. Nah ini udah sebagian udah ada sih temen yang ngambil, mau dibeli, lumayan. Nih banyak, ada 12 ekor. Kemarin mau ngambil 20 ekor rencananya, mau dijual lagi, tapi ya yang lain masih kotor, masih besgel, jadi ya ngambil yang gini-gini aja. Nah, ini putih. Kemarin ada juga ngambil yang putih gini, belum ada rimnya. Nah kalau sampai dewasa nggak ngerem kan lumayan. Kalau putih aja, remnya tipis gitu bagus, kayak ini nih tipis nih. Nah ya biasanya dia motifnya kelihatan kok, dia nanti dia biasanya agak hijau-hijau atau kuning gitu ya di anunya nih, sirip atau ekornya itu. Nah kayak ini nih kan masih tipis nih,
Kemarin belum terlalu kelihatan sih, ini kemarin dia cuma putih aja. Tapi ya biasakan, usahakan lah. Tapi usahakan kalau misalnya teman-teman mau beli blue rim, usahakan cari yang udah putih gini, jangan yang basegel ya. Kalau basegel itu kan masih misteri, hasilnya nanti nggak tahu. Tapi kalau gini kan usia udah bulan, itu tinggal ngelanjutkan rawat lah, dirawat dengan baik. Nah udah putih-putih gini ya, kemungkinan besarnya ya hasilnya bagus. Tuh bersih-bersih kayak gini, jangan yang biru gini, jangan yang basegel. Tapi ya basegel juga kalaupun sahabat punya ya dirawat aja, nggak tahu kan nanti hasilnya bisa bagus juga. Ini usia 2 bulan. Nah ini yang suka ini, seneng aja kan, orang kan sukanya yang bersih-bersih, sukanya yang bersih-bersih. Tapi aku suka motifnya aja, selera tuh kan masing-masing ya. Ada yang suka tipis, ada yang suka tebel, macem-macem kan, bisa jadi panda juga blue rim itu kan. Jadi ya sesuai selera masing-masing lah. Semua intinya tuh bagus-bagus. Nah ini sudah ya daun ketapangnya nih. Nanti kita campuri biar pH airnya tuh lebih netral ya, ikannya biar lebih segar, lebih gesit. Jadi setiap orang tuh perawatannya beda-beda. Setiap daerah airnya tuh kan pH-nya macam-macam ya. Kayak di Kalimantan sini airnya tuh asam dia. Beda seperti kayak di Jawa, di mana-mana itu kan beda-beda lah. Jadi tergantung airnya juga. Jadi merawat ikan itu sebenarnya ya, merawat ikannya nggak susah, cuma kita tuh kadang ngerawat airnya itu loh, ngatur airnya tuh yang supaya ikan tuh nyaman, supaya ikan tuh sehat, itu yang lebih susah. Kalau ngerawatnya ini kan tinggal ngerawat aja, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau ngelihat airnya itu bersih atau bagus atau beracun atau berbahaya, itu yang lebih hati-hati ya. Bagusnya tuh diendapkan dulu air yang mengalir, misalnya air paret atau air sumur, diendapkan dulu, kasih garam supaya netral, ketapang atau daun pisang yang kering atau batang pisang yang kering supaya airnya netral ya. Lebih sehat juga ikannya nanti. Apalagi kayak misalnya dari Thailand dibawa ke sini kan jelas beda tuh, cuaca, air beda lagi. Dibawa ke sini juga perlu adaptasi airnya lagi nanti. Oke, sekian dulu, dibantu subscribe ya. Subscribe itu kan gratis, jadi bantulah subscribe supaya channel ini berkembang. Tanpa kalian semua nggak akan berkembang channel ini ya. Bantu komen, kalau ada yang salah ya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.